Ya pemirsa, sebelumnya Selasa siang Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh ke Kertanegara Jakarta Selatan. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu Presiden di pemerintahan Prabowo Gibran. Pengacara Otto Hasibuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Menurut Otto, ia mendadak ditelepon oleh Prabowo dan berbincang mengenai hukum di Indonesia. Selain itu, Otto juga dimintai pendapatnya terkait kesejahteraan hakim. Namun saat dimintai ditugaskan sebagai apa, Otto meminta langsung ditanyakan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan Pak. Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Tadi spesifiknya diskusi soal apa Pak? Soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada ya kan? panggilan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Di langsung jam setengah 2 lah gitu ya. Jadi Sudah kita langsung ke sini. penandatanganan fakta integritas Pak? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas. Sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komit kan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Selain Otto, politisi Fahri Hamzah juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Fahri, Prabowo Subianto meminta dirinya untuk membantu menangani terkait perumahan rakyat. Terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, khususnya yang paling bawah ya. Ini yang akan diselesaikan lebih cepat, mudah-mudahan dengan dilantiknya beliau nanti dan dalam hak prerogatif beliau mengangkat tim untuk menyelesaikan begitu banyak agenda. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih cepat dari apa yang sudah ada sebelumnya. Diketahui hari ini dan kemarin Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh. Para tokoh tersebut akan ditugaskan untuk membantu tugas Presiden di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, teka-teki Menteri Prabowo Gibran masih menjadi pertanyaan. Tidak hanya tokoh partai tapi juga tokoh nasional ikut dipanggil ke rumah Kertanegara terkait penggodokan calon menteri. Tokoh NU menjadi kalangan yang juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski belum memberikan keterangan lengkap, Arifatul Khairi mengaku datang memenuhi panggilan, bekerja sama membangun bangsa. Biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang... Berbeda dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti yang justru secara terbuka menjelaskan posisi menteri yang akan diemban. Abdul Mukti menyebut diamanahkan menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, yang tadi Pak Prabowo menyampaikan memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan insya Allah saya didampingi 2 orang wakil menteri. Tapi wakilnya siapa belum tahu, otoritas beliau. Tidak hanya dari tokoh ormas keagamaan, pegiat hak asasi manusia, Natulius Pigai juga mendapatkan undangan ke rumah Kertanegara. Usai bertemu, Pigai mengaku siap membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemanggilan calon menteri juga menyasar petinggi partai pengusung Prabowo Gibran, mulai dari wakil ketua umum PAN hingga politisi Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sejumlah tokoh partai politik sejak kemarin mulai berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya politisi Partai Gerindra, Fadlizon, yang dipanggil ke rumah Kertanegara. Fadlizon mengaku berbicara dengan Prabowo terkait kebudayaan Indonesia. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Sementara dari Partai Gerindra, Marwarar Sirait, Senin sore juga memenuhi panggilan ke rumah Kertanegara. Ya, penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder ya, bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri.
Tidak hanya Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto juga mendapatkan undangan ke kediaman Prabowo Subianto. Saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggilan ini cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Politisi PAN ini menyebut menyerahkan penempatan dan keputusan sebagai hak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selanjutnya juga ada politisi Partai Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman yang disebut akan mengisi posisi menteri. Untuk membantu beliau di dalam menaikkan ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM. Artinya apa? Dan 8%-nya dari industri besar. Artinya ada harapan besar dari Prabowo kepada saya. Selanjutnya, Prabowo Subianto juga memanggil politisi Partai Demokrat Muhammad Iftitah. Dirinya mengaku diminta untuk membantu kabinet pemerintahannya selama 5 tahun ke depan untuk membangun Indonesia Timur. Tetapi beliau mengatakan, saya mempercayakan kepada kamu, tolong kamu rancang program-program ke depan. Saya yakin kamu bisa nanti bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya. Kabinet Prabowo Gibran sebelumnya disebut akan diisi oleh berbagai latar belakang kalangan, tidak hanya dari elit partai, tapi juga dari tokoh nasional yang diharap dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sejumlah tokoh perempuan dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediaman Kertanegara. Banyak diantaranya adalah wajah baru dalam pemerintahan. Namun ada satu sosok yang lama dikenal publik di kabinet. Siapa sajakah sosoknya? Berikut informasi untuk Anda. Sejumlah sosok perempuan mencuri perhatian di antara para tokoh yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediaman Kertanegara. Sosok tokoh perempuan pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Hoiri Fauzi. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja, Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak. Selain Arifah Hoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh perempuan berikutnya adalah penjabat Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifiknya belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Kejutan datang dengan kehadiran Veronica Tan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini juga menyampaikan kesiapannya membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Hadir pula mantan Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat tokoh perempuan calon menteri tersebut, ada satu wajah lama, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedatangannya semakin menegaskan Prabowo kembali memintanya mengisi jabatan Menteri Keuangan. Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata juga dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara. Selain Anies Mata, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya juga dipanggil ke kediaman Prabowo untuk diminta membantu pemerintahan. Politisi senior Anies Mata menjadi salah satu tokoh politik yang juga hadir memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketua Umum Partai Gelora ini menyebut dirinya diminta untuk menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Anies Mata menyebut akan ada 2 Wakil Menteri Luar Negeri, di mana dirinya akan ditugaskan untuk lebih fokus mengurus dunia Islam, sementara rekannya akan fokus kepada dunia Amerika dan Eropa. Ada 2 tadi yang baru keluar tadi. Yang baru itu juga wamen Pak. Mungkin beliau akan lebih fokus untuk Amerika dan Eropa. Saya lebih fokus ke dunia Islam ya. Sementara itu juga hadir di Rumah Hambalang mantan Wali Kota Bogor Bima Arya. Politisi PAN ini diminta untuk membantu Prabowo di bidang kepemiluan dan sinkronisasi pemerintah daerah. Pak Presiden juga ingin agar ada sinkronisasi pemerintahan daerah begitu ya. Jadi ya insya Allah dengan pengalaman saya sebagai kepala daerah dan juga dulu mantan pengamat politik ya, siap untuk memberikan kontribusi bagi pemerintahan mendatang. Namun Bima Arya masih enggan menyebut posisi menteri apa yang akan diembannya. Menyusul rekan satu partainya Fadlizon dan Marwah Raff Sirait, politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer juga disebut mendapat mandat membantu kabinet Prabowo Gibran. Immanuel Ebenezer ditugaskan sebagai Wamen Ketenagakerjaan. Kita mau pemerintahan pertama Prabowo ini dijalankan dengan benar lah ya. Apalagi kayak saya aktivis punya tanggung jawab moral dan politik. Kita tidak mau pemerintahan awal ini dirusak oleh para brutus, para klepto yang ya dalam pidato Pak Prabowo jangan kirim orang-orang yang mau nyopet anggaran lah ya APBN dan APBD. Sementara itu politisi Partai Gerindra Budiman Sujatmiko juga disebut ditugaskan untuk mengurus ketimpangan sosial. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo, Ma'ruf Amin masih memiliki daya pikat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setidaknya ada 16 nama menteri dan wakil menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. 16 menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Raja Juli Antoni, Deputi Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, AHY, Menteri ATR BPN, Erick Thohir, Menteri BUMN, Amran Sulaiman, Mentan, Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Menpora, Pratikno, Mensesnek, Tito Karnavian, Mendagri, Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, Saifullah Yusuf, Mensos, Budi Gunadi Sadikin, Menkes, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Wahyu Trenggono, Menteri KKP, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini.
Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai memanggil 49 calon menteri, Prabowo Subianto kembali memanggil 58 tokoh ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa sore. Sedikitnya ada 5 artis dan musisi juga disebut akan mendapat jatah wakil menteri dan kepala badan, termasuk Raffi Ahmad dan Giring Niji. Usai memanggil calon menteri, Prabowo Subianto kini memanggil 58 calon wakil menteri dan kepala badan di Kertanegara Kebayoran, Jakarta Selatan. Menariknya, sejumlah figur publik turut dipanggil di kediaman Prabowo Selasa sore. Di antaranya artis Raffi Ahmad, Gus Miftah, legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai Menteri Hukum. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Hingga musisi Giring Niji dan Yovie Widianto. Menggunakan batik, Raffi datang bersama Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah dan PLT Ketua Umum PPP M. Mardiono. Sebelum Raffi, politikus PSI sekaligus vokalis Giring Niji lebih dulu datang menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto. Giring disebut akan membantu pemerintahan Prabowo di sektor kebudayaan. Sementara Raffi, yang kini dikenal sebagai pengusaha muda, disebut akan membantu pemerintah Prabowo Gibran sesuai dengan bidang yang digelutinya. Tadi saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Sementara dari 58 wamen dan kepala badan yang dipanggil Prabowo, 3 diantaranya merupakan ketua umum partai pendukung Kim. 6 politikus Gerindra disebut paling banyak mendapatkan jatah kursi wamen atau kepala badan. Di antara 4 partai lain, yakni Golkar, PAN, PSI, dan Demokrat. 7 wajah lama wamen Kabinet Indonesia Maju dan Menkominfo Budi Ari juga turut dipanggil Prabowo. Seperti di hari pertama pemanggilan calon menteri, Prabowo kembali memanggil lebih banyak kalangan profesional untuk mengisi kursi kabinet. Sedikitnya ada 20 kalangan profesional dan 6 relawan TKN Prabowo Gibran yang akan mendapat jatah kursi di kabinet pemerintah baru. Tim Liputan iNews melaporkan.